Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Alaidrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu Nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ kita menjadi sebaik-baik umat. Maka hendaknya kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat agung ini, hendaknya kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri atas diberikannya kita nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mensyukurinya dengan cara mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan memahami sirahnya dan mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan menggali dan mengambil daripada permata-permata yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, khususnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad di rumah. Maka insya Allah kita akan membahas tentang keadaan istri-istri Nabi Muhammad SAW ataupun sirah kehidupan istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwasannya setiap daripada kita, baik itu besar atau kecil, kita semua menginginkan yang namanya kita memiliki keluarga yang indah, keluarga yang seperti keluarga Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kita ingin seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan sama seperti yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau membahas lagi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad bersama istrinya, bersama keluarganya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang bisa kita ambil. Maka sangat memprihatinkan bahwasannya banyak di antara kita umat Islam, mukmin, kita bangga kepada Nabi Muhammad, yang mengatakan bahwasannya dia bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahui kehidupan Nabi Muhammad, tidak mengetahui istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak hafal namanya, tidak mengetahui namanya. Dan ini adalah aib yang sangat besar bagi kita semua. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad serta keluarganya sehingga akan tapi kita tidak memiliki atau tidak mengenal daripada sirahnya. Maka insya Allah kita akan bahas secara detail, pelan-pelan tentang kehidupan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Serta kita juga tidak hanya menceritakan saja, akan tapi kita di sini akan berhenti di setiap kisah atau di setiap faedah, kita akan mengeluarkan daripada manfaat-manfaat atau fadilah-fadilah, fawaid-fawaid atau ibrah-ibrah yang bisa kita ambil nanti di dalam kisah tersebut. Bukan hanya menceritakan, akan tapi kita juga akan mengeluarkan daripada faedah-faedahnya. Begitu juga bukan hanya menceritakan saja, akan tapi kita juga nanti akan membahas sedikit atau menyinggung bahwasanya zaman sekarang banyak terjadi fitnah waliyadzubillah sampai pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka menisbatkan yang tidak layak untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita akan menjelaskan lebih detail sehingga menghilangkan daripada keraguan-keraguan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang umat Islam yang lemah imannya. Begitu juga insya Allah kita juga akan membahas daripada
kisah tersebut. Akan tapi sebelum kita membahas daripada kisah istri-istri Nabi Muhammad, kita harus mengetahui dan juga harus menjelaskan bahwasanya istri daripada Nabi Muhammad SAW memiliki julukan. Julukannya adalah Ummahatul Mukminin, atau ibundanya bagi setiap orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sebelum kita bahas satu persatu, kita tanya dulu, apa sih makna Ummahatul Mukminin? Apa sih arti daripada ibunda orang-orang mukmin? Di sini dijelaskan bahwasannya arti daripada Ummahatul Mukminin adalah arti daripada artinya ta'zim. Alias kita sebagai mukmin harus ta'zim, mengagungkan mereka, istri-istri Nabi Muhammad SAW, sama atau lebih daripada kita mengagungkan daripada ibu kita sendiri. Sebagaimana kita diwajibkan, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada kedua orang tua kita, taat kepada ibu kita, begitu juga, dan memuliakan ibu kita, begitu juga sama Allah juga memerintahkan kepada kita untuk ta'zim, memuliakan dan mengagungkan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka daripada istri Nabi Muhammad telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan. Mereka adalah orang pilihan yang Allah pilih daripada sekian banyak wanita. Allah hanya memilih sekian daripada wanita untuk menjadi pendamping sebaik-baik makhluk, untuk menjadi pendampingnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga arti daripada kalimat Ummahatul Mukminin adalah diartikan sebagian ulama mengatakan artinya mahram. Apa maksud mahram? Alias di dalam bab nikah haram bagi seorang mukmin untuk menikahi istri Nabi Muhammad SAW walaupun setelah peninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka dianggap seperti ibu sendiri, makanya sama tidak boleh menikahi mereka, sama seperti tidak boleh menikahi ibunda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan mahram seperti mahram kita sendiri. Akan tapi kita juga harus mengetahui mahram di sini hanya khusus tidak boleh menikah saja. Bukan berarti mahram kepada istri Nabi Muhammad kita boleh melihatnya, kita boleh berduaan bersamanya, atau para sahabat boleh melihatnya. Tidak. Mahram di sini hanya tidak boleh menikahi saja, adapun melihat mereka juga tidak boleh, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian memiliki hajat, kepentingan, ingin bertanya kepada mereka, maka bertanyalah dari belakang hijab. Alias di sini tidak boleh khalwah bersama mereka ataupun tidak boleh melihat mereka. Dan juga sama bukan berarti mahramnya hanya kepada istri Nabi Muhammad, bukan berarti mahram juga kepada anak-anaknya. Ya. Yang dimahramkan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kita anggap seperti ibu kita sendiri, berarti kita juga mahram kepada saudara mereka atau mahram kepada anak-anak mereka. Tidak. Mahramnya hanya khusus kepada istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika ada yang bertanya, kalau istrinya Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai Ummahatul Mukmin, ibunya orang mukmin, apakah boleh kita mengatakan Nabi Muhammad ayah daripada orang-orang mukmin? Tapi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad ayah daripada orang-orang mukmin, kita juga telah membahas bahwasanya Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad ini bukan ayah daripada laki-laki daripada kalian. Walakin Rasulullah, kan tapi utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Bagaimana menyimpulkan permasalahan ini? Di sini ulama menjawab bahwasannya boleh mengatakan bahwasannya Nabi adalah ayahnya orang-orang mukmin. Kenapa? Disebutkan juga dalam dalil ada qiraah. Kalau kita melihat daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummatuhum, surat Al-Ahzab ayat 6. Di dalam ayat ini ada qiraah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana qiraah tersebut ada tambahan menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud. Apa tambahannya? Tambahannya mengatakan wa huwa abun lahum, dan dia Nabi Muhammad ayah daripada mereka. Dan ini juga disebutkan dalam tafsir Tabari, dan daripada ulama-ulama tafsir juga banyak yang menyebutkan, alias kesimpulannya bahwasanya boleh kita
mengatakan atau menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai ayah daripada orang-orang mukmin. Dan Nabi Muhammad sebaik-baik ayah daripada orang-orang mukmin, dan ayah yang paling rahmat, ayah yang paling cinta, dan ayah yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada yang mengatakan, terus bagaimana ayat yang mengatakan wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum? Nah, Allah sudah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bukan ayah daripada orang laki-laki daripada kalian. Bagaimana menyimpulkan ayat ini? Maka di sini kita jelaskan bahwasanya ayat ini turun untuk membatalkan, atau tujuan Allah menurunkan ayat ini, maksud daripada asbabun nuzulnya adalah Allah membatalkan daripada orang-orang Arab ketika itu, atau Nabi Muhammad SAW ketika itu memiliki anak atau menjadikannya anak yang bukan mahramnya, bukan anak kandungnya, menjadikan anak dan menisbatkannya di dalam nasabnya. Maka ini diharamkan. Seakan-akan disebutkan dalam Zaid bin Harithah ini pernah dianggap anak oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Islam, sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad, menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ayah. Nah, ini yang dilarang. Kalau hanya menisbatkan Nabi Muhammad sebagai ayah orang-orang mukmin boleh. Akan tapi yang dilarang di dalam ayat ini menisbatkan Nabi Muhammad SAW sebagai ayah kandung, sehingga menghukuminya sebagai ahli waris ataupun menghitungnya sebagai menulis di dalam nasabnya. Ini yang tidak boleh. Akan tapi hanya menganggap sebagai ayah bagi orang-orang mukmin, ini diperbolehkan. Dan juga kita akan memulai pertemuan yang akan datang, kita akan membahas daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan semuanya ada 11 istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dunia, yang ditinggal mati oleh Nabi Muhammad ada 9. Akan tetapi ada 2 istri Nabi Muhammad yang meninggal di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Siapa? Yaitu adalah Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyidatuna Zainab. 9 yang lain meninggalnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan bahas satu persatu secara terperinci, dan juga kita harus mengetahui bahwasanya apa sih hikmah Nabi Muhammad SAW menikah lebih daripada 4, menikah lebih daripada yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Memiliki khusus Nabi Muhammad SAW lebih dari istrinya, lebih daripada 4. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata kalau kita lihat bahwasannya seluruh wanita di muka bumi ini itu sifatnya tidak keluar daripada 11 sifat wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kalau kita ingin melihat istri kita, bagaimana sifat mereka? Apakah mereka memiliki kecemburuan yang luar biasa, atau mungkin sangat cerewet, atau yang lainnya? Itu sifat-sifat tersebut ada di antara 11 istri Nabi Muhammad SAW. Maka seorang mukmin yang ingin baik dalam muamalahnya dengan istrinya atau dengan keluarganya, hendaknya mengetahui bagaimana cara muamalah Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Maka insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mulai di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas istri Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga yang pertama yaitu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, menjadikan cahaya untuk hati kita, cahaya untuk keluarga kita, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Muhammad, dan juga bersama keluarganya, bersama guru-guru di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.